Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Duta Besar Republik Indonesia, mendapatkan sebuah pesan dimintai pendapat mengenai konflik antara Palestina dan juga Israel. Dan saya akan menanggapi pesan tersebut. Perang Dunia I berakhir dengan Inggris mengalahkan Ottoman Empire atau Kekaisaran Utsmaniyah di Timur Tengah dan menguasai Palestina. Mereka menang melawan Ottoman Empire dengan menjanjikan orang Arab dan juga orang Yahudi tinggal di satu tanah yang sama. Palestina pada saat itu memiliki mayoritas orang Arab dan minoritasnya adalah kaum Yahudi, serta beberapa grup etnis lainnya. Ketika komunitas internasional meminta ke Inggris, tolong dong buatin rumah untuk kaum Yahudi yang ada di Palestina. Di tahun 1917, Deklarasi Balfour menyatakan komitmennya Inggris untuk menciptakan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Antara tahun 1923 dan 1948, Inggris memfasilitasi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina, yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk lokal Palestina. Pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1939, ada pemberontakan Arab di Palestina melawan kolonialisme Inggris. Tetapi tetap saja, imigrasi Yahudi malah meningkat. Inggris merespon pemberontakan itu dengan sangat keras, menyebabkan korban dan juga kerusakan. Inggris juga bekerja sama dengan kelompok Yahudi membentuk pasukan bersenjata, hingga pada tahun 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan negara Israel. Setelah pengumuman berdirinya negara Israel itu, terjadi banyak sekali kekerasan, serta banyak desa di Palestina dihancurkan, yang disebut sebagai Nakba atau bencana bagi rakyat Palestina. Di tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina yang juga memicu konfliknya lebih lanjut lagi. Terjadi perang 6 hari dengan korban 750.000 orang Palestina terusir dari rumahnya. Dan perang ini dimenangi oleh Israel. Kemudian pada tahun 1987, muncullah sebuah grup pemberontakan yang akhirnya berubah menjadi partai politik bernama Hamas. Dengan adanya Hamas, membuat Israel memiliki target serangan. Dan sampai hari ini, konflik terus berlanjut dengan Hamas dan pertahanan militer Israel saling menyerang, mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dari warga sipil, baik dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak, hingga bayi tak berdosa. Israel pun semakin kuat dibantu juga dengan dukungan pasukan senjata, uang, dan lain-lain, seperti dukungan dari superpower di dunia, seperti Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya, serta membuat pertahanan militernya, IDF, menjadi salah satu yang terkuat dan tercanggih di dunia. Hingga semakin lama, tanah Palestina semakin tergerus. Dari yang awalnya rakyat Palestina didominasi oleh orang Arab, dengan tanah yang semakin lama, semakin kecil, Israel jauh lebih berkuasa dan menindas rakyat Palestina, bahkan dengan mengontrol wilayah-wilayah yang masih merupakan wilayah Palestina. Apakah kalian juga melihat bahwa semakin lama daerah yang dikuasai oleh Israel, semakin lama semakin menggerus Palestina, yang bahkan mereka sendiri tidak mengakuinya?
Dan dengan ini, Israel telah melanggar Konvensi Jenewa 1949 yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Israel juga dinilai telah melanggar hukum internasional tentang hak asasi manusia, HAM, atau disebut dengan Statuma Roma 1998. Sampai saat ini, Indonesia menerapkan 3 langkah untuk berperan dalam konflik ini. Pertama, Indonesia menyerukan persatuan di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Islam, atau disebut dengan OKI, untuk fokus memerdekakan Palestina melalui Two-State Solution. Kedua, mendesak DKPBB untuk segera menghasilkan resolusi konflik. Apabila hal ini tidak memungkinkan, Indonesia bisa mendesak digelarnya sidang umum Majelis PBB menanggapi konflik tersebut. Ketiga, Indonesia juga mengambil langkah menarik dengan mengeluarkan joint statement bersama Malaysia dan Brunei Darussalam. Indonesia akan terus dan selalu mendukung perjuangan Palestina melalui dukungan politik dan dukungan kemanusiaan. Indonesia dengan ideologi Pancasila menolak adanya penjajahan dan ketidakadilan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pemerintah Indonesia telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Selain itu juga, Indonesia telah berperan sebagai mediator dan pendukung perdamaian dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tak harus seagama untuk mendukung Palestina, cukup menjadi manusia untuk membantu sesama. Buka mata, pertajam telinga, jangan seolah buta dan tak tahu apa-apa. Ayo bersama, suarakan kebenaran dan basmi penjajahan. Ingatlah, ini bukan lagi sebuah peperangan. Karena perang adalah tentara melawan tentara, bukan tentara melawan warga sipil. Ini adalah sebuah genosida. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan selaku Duta Besar Republik Indonesia mengenai konflik antara Palestina dan Israel. Semoga kebebasan segera dirasakan oleh para warga Palestina. Free Palestine. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.